Ada yang kurang rasanya jika singgah di Yogyakarta tapi tidak ke Malioboro. Saat ini revitalisasi kawasan Malioboro sedang digarap kembali oleh pemerintah daerah Yogyakarta. Tentu revitalisasi ini memberikan reaksi bagi para pencari nafkah di kawasan ini. Program jangka pendek revitalisasi Malioboro sebagai kawasan semi pedestrian ini merupakan bagian terintegrasi dan paralel dengan kawasan sekitarnya. Meliputi penataan sisi luar, penataan pedagang kaki lima, penataan titik 0 km, dan pembuatan toilet bawah tanah. Revitalisasi ini tentu juga sangat berpengaruh pada mata pencaharian para pedagang di sekitar Malioboro. Kami harapkan juga kami terima dengan senang hati ya, karena semuanya itu menuju ke kebaikan. Dan yang kami harapkan jangan sampai nanti ada penggusuran gitu aja, karena saya sudah ini melanjutkan usaha orang tua saya sejak tahun 60-an sudah berjalan di sini. Jadi ini tempat untuk mencari makan gitu aja. Jadi sebenarnya Bapak ini setuju atau tidak setuju? Ya kalau ditata setuju sekali. Gitu aja. Iya, berarti apa kekhawatirannya di balik itu? Ya sedikit lah kita aja ada kekhawatiran mungkin kalau sampai digusur gitu aja. Kami harapkan tidak ada penggusuran gitu ya. Cukup penataan yang lebih bagus. Apakah lokasi ini merupakan satu-satunya mata pencarian Bapak untuk Bapak dan keluarga? Iya, untuk saya memang pencahariannya di sini. Ya, tidak ada tempat lain. Jadi kami harapkan ya supaya tetap bisa berjualan di sini. Ya. Tidak hanya pedagang, tapi kawasan Malioboro juga terkenal dengan seniman di sepanjang jalannya. Penataan ini juga mendapat tanggapan yang sama dari para seniman. Mas siapa ini? Muhtar. Mas boleh minta tanggapannya nggak tentang revitalisasi kawasan Oh. Malioboro? Boleh. Ya. Gimana tanggapannya bolehnya kayak tadi ya Pak? Ya kalau mau direvitalisasi asal ada tempat nggak masalah. Harapannya? Ya kalau bisa lebih bagus. Iya lebih bagus, lebih tertata, lebih bagus. Udah beberapa tahun di sini? 15 tahun. 15 tahun lebih ya. Makasih ya. Ya. Saat ini, tahapan revitalisasi memang baru memasuki pembangunan fisik dan penataan lahan parkir. Namun, penataan PKL akan segera dilakukan. Para pelaku usaha di kawasan Malioboro umumnya tidak keberatan dengan adanya revitalisasi. Namun mereka berharap agar penataan ini tidak mengganggu pendapatan mereka. Dari Yogyakarta, Tiara Amalia, Nugroho, Metro TV. Masih dari kawasan Malioboro, Yogyakarta yang saat ini sementara sedang berlangsung revitalisasi. Tadi saya sudah berbincang dengan Pak Dambung soal parkiran. Nah Pak, ada persoalan lain lagi dari revitalisasi ini, rencana untuk penataan bagi pedagang kaki lima. Kalau menurut tadi paket pengantar sebelumnya bahwa para pedagang sempat ada merasa khawatir jika hal revitalisasi ini dilakukan dan itu berdampak kepada penghasilan mereka karena selama ini berpuluh-puluh tahun mereka sudah mencari nafkah di sini. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana sebaiknya penataan untuk pedagang kaki lima ini? Apakah mereka bisa dipisahkan dari toko-toko yang ada di sana? Sementara ini menjadi daya tarik sebenarnya untuk mendapatkan barang-barang yang murah terjangkau bagi wisatawan. Ya, oke. Studi kami tahun 2000 itu, saya kira akhir 90-an kami wawancara dengan pemilik toko. Kalau kami tawarkan opsi dengan kaki lima misalnya dihilangkan begitu, malah pemilik toko itu yang keberatan, yang menurut persepsi kita selama ini pemilik toko sangat diganggu oleh kaki lima ya. Ternyata tidak, jadi kaki lima tetap bahkan ada simbiosis di antara mereka. Hanya sekarang memang kapasitas ruangnya sudah melebihi saya kira ya, dan mulai mengganggu pemilik toko. Karena sekali lagi mereka berjualan sebetulnya di lokasi yang tanahnya dibayar oleh PBB-nya oleh pemilik toko. Jadi tidak ada masalah. Jadi saya kira dengan rencana revitalisasi itu yang akan mengarah ke Malioboro ke arah pedestrian, maka mestinya peran kaki lima akan semakin kuat. Tapi mestinya ada pengaturan-pengaturan ya, tidak kemudian
bertambah begitu saja. Saya kira ruang yang ditinggalkan oleh parkir motor, saya kira ada bagian yang bisa dikembangkan, ditata ulang sedemikian rupa untuk kaki lima yang lebih baik, saya kira begitu. Ya. Oke, jadi penataan dari space yang ada nanti itu ya. Oke Pak, nah kalau menurut Bapak sendiri seperti apa? Apakah ini sudah maksimal dilakukan untuk revitalisasi yang sedang berlangsung ini? Memang ada target-target, bahkan di tahun 2016 akan dibuat underpass, di situ nanti ada fasilitas toilet umum dan lain sebagainya. Nah ini kira-kira seperti apa? Peran pemerintah harusnya seperti apa lagi nih untuk mencapai target-target pembangunan dalam revitalisasi ini? Ya. Peran pemerintah saya kira sudah tepat ya, saya kira roadmap-nya sudah mengarah ke sana. Hanya saya sebagai warga Jogja seperti kehilangan kenapa kok kesannya adalah yang mengerjakan provinsi ya. Karena wilayah Malioboro tidak bersinggungan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman. Kalau biasanya kalau wewenang provinsi kalau ada wilayah perbatasan. Saya tidak melihat di sini peran Kota Yogyakarta yang kuat, wali kota apalagi. Ini saya sebagai warga Jogja kecewa. Mestinya urusan Malioboro wali kota dulu lah. Belum apa-apa sudah kesannya menyerah ke provinsi gitu ya. Dan selalu banyak keluhan dengan aset-aset yang dikuasai oleh pusat. Ada saya kira Istana Negara, ada Seni Sono dan sebagainya yang dari masa ke masa hanya diperbaiki, tapi tidak pernah difungsikan. Saya kira itu menjadi handicap di kawasan Malioboro ini saya kira. Ya. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya dan mungkin yang Bapak maksudkan itu tadi merupakan hubungan kerjasama yang baik mungkin ya. Oke, baik. Peran kota harus lebih baik. Terima kasih. Iya, Maria, demikian perbincangan saya dengan pengamat tata kota yang melihat bahwa proses revitalisasi ini memang sudah seharusnya dilakukan, namun juga tetap memperhatikan harapan-harapan dari masyarakat. Dan demikian untuk sementara dari kawasan Malioboro, kembali ke studio Maria. Baik, semoga prosesnya berjalan lancar ya jika memang nantinya akan ada revitalisasi. Rahel Marimbuna, terima kasih untuk informasinya dari Yogyakarta.